Selamat pagi anak-anak. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Betul ya? Nanti silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, silakan. Kelas siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita berdoa, alangkah baiknya kita untuk menunjukkan rasa nasionalisme kepada bangsa Indonesia yang tercinta ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa ya? Bisa. Silakan satu anak untuk memimpin di depan lagu Indonesia Raya atau mungkin ketua kelasnya, Revin. Silakan. Siap ya anak-anak? Silakan berdiri. Sikap siap sempurna. Ya, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kalian kepada bangsa Indonesia. Sikap siap sempurna. Oke, silakan dimulai untuk ketua kelas. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Silakan boleh duduk kembali. Terima kasih ketua kelas ya. Oke, boleh akan mengecek kehadiran kalian ya. Untuk kelas 10 TPFL 3. Adi? Oke. Agustian? Yang hadir silakan bilang hadir ya. Ahmad Galih Saputra. Oke. Ridwan? Fareza? Ya. Fajar Krisna? Jianataka? Kevin? Kiven? Oh ya. Wahyu Nur? Yola? Ada yang belum boleh panggil? Iya, Satria Yudi ya. Kelewatan satu ya. Oke, berarti hari ini hadir semua ya? Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin ya, betul ya? Oke, alhamdulillah. Oke, yang berikutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini dengan tema sistem komputer, alangkah baiknya kita membangkitkan semangat, membangkitkan singa yang ada di dalam tubuh kita ya. Biar semangat belajarnya ya. Iya, singa yang ada di dalam tubuh kita ya. Ya, kita mulai dengan tepuk semangat. Ya, siap ya? Mas Iqbal dan Mas Ridwan, betul ya. Silakan maju ke depan Mas Iqbal dan Mas Ridwan supaya badan kita semangat sebelum mengikuti pembelajaran. Tidak ada yang ngelokro, tidak ada yang mengantuk ya. Pagi-pagi harus semangat, otaknya harus fresh, betul ya? Ya. Oke, sekarang kita praktikkan bersama-sama tepuk semangat dang, ding, dung. Bisa ya? Oke, silakan berdiri. Tepuk dang, ding, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha.
Aha, aha, ngat. Aha, aha, semangat. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya untuk kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya apa sih? Karena semua hal itu kan pasti memiliki tujuan. Seperti kamu sekolah di sini tujuannya apa? Saya ingin bertujuan kalau lulus dari SMK Jepon mau daftar di perusahaan-perusahaan besar seperti Pama, Buma, Politron, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan pembelajaran hari ini, ya. Nanti 2 jam pelajaran bersama Bu Olive, itu tujuan pembelajarannya adalah yang pertama untuk mampu memahami dan menguraikan input, proses, output dalam sebuah arsitektur komputer Von Neumann dalam peran sistem operasi. Lalu tujuan yang kedua adalah kalian, ya, siswa, mampu menyimulasikan model dinamika proses input dan output sebuah arsitektur sistem komputer Von Neumann. Dan tujuan yang ketiga, kalian atau peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis komponen pada sebuah sistem komputer Von Neumann, ya. Ini sistem komputer di pertemuan sebelumnya sudah pernah boleh sampaikan, betul ya? Kita sudah mengenal apa yang namanya sistem komputer arsitektur Von Neumann. Von Neumann ini siapa sih? Masih ingat enggak? Adalah seorang tokoh yang menemukan arsitektur komputer. Arsitekturnya yaitu ada input, proses, dan output, seperti itu. Kemarin juga kita sudah belajar mengenal materi tentang komponen-komponen komputer, mulai dari hardware yang bertugas sebagai perangkat masukkan, lalu perangkat proses, dan perangkat output atau keluaran. Betul ya? Kita sudah belajar semua sistem-sistem Von Neumann. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bu Olive akan melakukan assessment awal, ya, sebagai mengukur pengetahuan awal kalian sebelum kita masuk ke materi hari ini. Gitu ya. Caranya boleh silahkan menggunakan komputer yang komputernya sudah hidup. Kalau komputernya ada permasalahan, macet atau mati, boleh menggunakan handphone, silahkan di scan barcode yang ada di layar. Nanti akan muncul pertanyaan di web tersebut, silahkan isi pertanyaan tersebut. Apakah kalian pernah menggunakan aplikasi browser? Nah, aplikasi apa itu? Sebutkan paling enggak 2 atau minimal 2. Ini sudah ada 9 yang menjawab. Ada yang menggunakan Google Chrome, ada yang menggunakan Opera, ada yang menjawab Safari, ya, dan kebanyakan menggunakan Google Chrome, Mozilla, dan Opera. Pertanyaan berikutnya, sudah muncul belum? Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah kalian tahu komponen komputer yang sering kalian gunakan? Oke, yang sudah muncul pertanyaan, silakan dijawab. Oh, ada yang menggunakan PC. Ya, boleh. Menggunakan handphone boleh. Oke ya, kebanyakan ada yang menjawab PC, mouse, keyboard, dan monitor. Betul ya? Apakah kalian sudah pernah mengoperasikan komputer? Oke, silakan dijawab di bagian sebelah kanan. Seperti tadi, sama. Sudah dulu ikut kursus, oke, di tempat rental PS ya. Terus pernah di kantor ayah saya, oke, bagus sekali. ANBK di waktu SMP, oke, bagus sekali jawabannya ya. Jadi macam-macam jawabannya, kalian rata-rata kebanyakan sudah pernah mengoperasikan komputer ya. Oke, cukup ya. Jadi supaya kalian lebih
mengenal lagi apa itu sistem komputer ya, di sini boleh jelaskan sedikit. Sistem komputer itu adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi ya. Jadi sistem komputer itu memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah hardware, lalu software, dan brainware. Oke, masih ingat nggak hardware itu apa saja kemarin? Ada input, betul. Lalu? Oke, proses. Lalu? Output. Lalu software ada 2, ayo. Masih ingat nggak? Ada? Sistem operasi, oke. Dan? Oke, sistem aplikasi. Nah, brainware sendiri ini siapa? Pengguna ya, adalah manusia. Contoh kolaborasi dan interaksi sistem komputer, software misalnya. Ketika kalian di sekolah mendapatkan tugas untuk membuat laporan. Nah, kira-kira kalau di lab komputer, kamu disuruh buat laporan, ya, laporan itu berupa proposal, makalah, ya. Kira-kira aplikasi atau software apa yang kalian butuhkan? Microsoft Word, oke, bagus sekali. Selain Microsoft Word, ada lagi mungkin? Excel bisa, kalau membuat laporan keuangan, nah gitu ya. Jadi, maka komputer harus sudah terinstall Windows yang menjadi sistem komputer dan juga terinstall aplikasi pengolah kata untuk mengerjakan laporan. Itulah yang dinamakan kolaborasi antar apa? Sistem komputer, software ya. Contoh kolaborasi dan interaksi hardware. Ketika ingin mendengarkan musik di komputer, ya, komputermu ini kalau mau mendengarkan musik bisa gak? Tapi, oke, bagus. Harus dipasang speaker. Selain speaker, kalau yang ditempel di telinga namanya apa? Headset, headphone. Nah, bagus. Jadi, kenapa sistem komputer ini saling berhubungan? Karena antara hardware ya dan juga perangkatnya harus saling memadai. Kalau misalnya perangkatnya tidak memadai, tapi dipaksakan untuk install game yang berat, maka nanti perangkatnya akan rusak, terjadi cepat panas ya, seperti handphone kalian lah, biar kalian lebih mudah dipahami ya. Handphone kalian misal RAM-nya hanya 1 GB, terus harddisknya atau penyimpanannya hanya 4 GB. Ya, yang handphone harga 1 jutaan itu kan banyak ya, yang sudah touchscreen. Terus kamu mau gunakan untuk main PUBG, kira-kira apa yang terjadi? Lemot, oke, apalagi? Cepat panas, oke, baik. Apalagi? Kalau HP-nya lemot, panas ya, kira-kira nyaman nggak main game? Nggak nyaman. Nah, itu kenapa harus saling berhubungan dan memadai. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi pengenalan masalah ya, studi kasus untuk pembelajaran hari ini. Ya, ini pengenalan masalahnya. Oke, jadi Cika ini mengalami permasalahan ketika sedang mengerjakan tugas sekolah, tiba-tiba komputernya lemot dan lelet. Nah, kemudian sehingga dia tidak bisa melanjutkan tugas sekolahnya. Maka ini tugas kalian di sini adalah untuk menganalisis komputer Cika, apa yang menjadi penyebab komputer Cika itu menjadi lemot dan lelet secara tiba-tiba. Selain kalian menganalisis penyebab, kalian juga harus menemukan apa? Penyelesaian atau cara mengatasi supaya komputernya Cika ini tidak lemot lagi. Gimana caranya? Nanti silakan didiskusikan. Gitu ya, bisa ya? Oke, yang berikutnya kita masuk ke pembagian kelompok. Ya, ada 5 kelompok, tim 1, tim 2, tim 3, tim 4 dan tim 5 ya. Ini sudah kelompoknya sudah sesuai dengan yang kemarin ya. Lokasi duduknya juga sudah siap. Jadi lanjut kita mulai diskusikan. Nanti Bu Olive bagi LKPD atau lembar kerja peserta didik
kalian nanti bisa mengerjakan diskusi dengan sumber belajar. Di sini Bu Oli sudah memberikan materi dan juga nanti video akan Bu Oli share di grup kelas kalian untuk mendukung penyelesaian masalah pada diskusi kali ini. Bisa ya? Oke, silahkan menempatkan diri untuk berdiskusi tiap kelompoknya. Ya. Kursinya saling berhadapan. Kelompok 1, event. Kelompok 4, boleh maju ke depan. Nah, di sini kalian bisa menggunakan sumber informasi yang sudah disediakan berupa teks artikel, kemudian video terkait, buku paket maupun internet. Oke, silahkan boleh melakukan diskusi. Sekarang waktunya sampai jam 12 kurang ya. Jawabannya ditulis di LKPD. Ya, LKPD-nya tadi mana? Oh ya, sudah ditulis ya. Oke, nanti kita melakukan presentasi dan tanya jawab. Oke, untuk kelompok 1 gimana? LKPD-nya? Oh ya, sudah ditulis ya. Yang penting itu tadi ya, menyelesaikan permasalahan supaya komputer Cika tidak lemot. Penyebabnya apa? Kemudian cara mengatasinya gimana? Boleh. Ini kan sudah beda materi. Nah, kan masalahnya ini, kenapa tiba-tiba lemot ya. Terus nanti yang terakhir ada perangkat dan software apa saja yang digunakan untuk mengerjakan tugas Cika. Berarti kan perangkatnya yang untuk mengerjakan laporan itu apa aja? Ada monitor, ada keyboard, ada CPU, betul ya? Lalu softwarenya yang digunakan untuk aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan laporan itu apa aja, kamu tuliskan. Oke ya, nanti maju kita undi ya. Ya, nanti siapa yang akan, kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu. Oke, kelompok 2. Oke, silahkan maju ke depan. Arfan, Sevian, dan Satria Iqbal. Oke, yang lain silakan memperhatikan. Nanti boleh memberikan pertanyaan. Gunakan mengerjakan tugas laporan. Dari kelompok 2 mau mempresentasikan. Oke. Soal kedua, cara mengatasi komputer yang lemot. 1. Restart. Caranya tekan icon 2. Google Workspace yang bisa diakses dan membantu dalam kolaborasi tugas kelompok. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Tadi yang menjadi penyebabnya apa kelompok 2? RAM-nya sangat kecil dan aplikasinya yang ada di komputer Cika ini terlalu banyak. Terus cara mengatasinya dengan cara restart komputer. Terus mengosongkan penyimpanan, oke. Cek koneksi apa ini maksudnya? Oke, koneksi internet. Sudah, itu saja. Membersihkan file yang tidak penting. Oke, menutup aplikasi dan browser yang tidak digunakan. Oke, silahkan. Ada yang dari kelompok lain mau menyanggah mungkin atau bertanya? Ya, Revin, silahkan. Cara merestart komputer gimana kata Mas Revin dari kelompok 1? Silahkan dijawab. Caranya tekan icon gaya menu start lalu pilih restart. Menu start lalu pilih restart di komputer ya. Ada? Sudah puas dengan jawaban
Sudah yakin? Terima kasih untuk kelompok 1 Mas Revin ya. Ada mungkin dari kelompok lain yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Iqbal. Bagaimana cara mengosongkan RAM? Oke, silakan. Anggota kelompoknya bisa membantu, silakan. Gimana Mas Iqbal? Sudah puas dengan jawabannya? Cara mengosongkan RAM dengan cara menghapus file yang tidak penting. Nah, silakan penutup. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke ya, 1 kelompok lagi. Oke, kelompok 1, kelompoknya Revin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi penyebab permasalahan komputer yang lemot dan lalat adalah 1. RAM terlalu 700 GB. 2. CPU yang lama bisa menyebabkan komputer lemot. 3. Program yang diinstal terlalu banyak. 4. Jaringan lemot. Cara mengatasi: 1. Bersihkan disk dan hapus file tidak penting. Hapus file yang tidak terpakai untuk membersihkan ruang penyimpanan. 2. Menginstal program yang tidak diperlukan. Semakin banyak program yang terinstall, semakin besar kemungkinan ada program yang berjalan di latar belakang dan naik membebani kinerja sistem. 3. Matikan program status. Beberapa aplikasi dapat secara otomatis berjalan saat laptop dinyalakan dan menguras daya. 4. Perbarui sistem operasi dan apakah ada pertanyaan? Oke, silakan, ada pertanyaan dari kelompok 2 dulu ya. Kelompok 3 sabar ya. Oke, silakan Mbak. Bagaimana cara mematikan program status? Oke, anggota kelompoknya boleh membantu mencarikan jawaban. Oke, untuk pertanyaan dari kelompok 3 silakan. Cara meningkatkan RAM. Oke, bagaimana cara meningkatkan RAM? Itu pertanyaan dari kelompok 3. Oke, anggota kelompoknya bisa membantu untuk mencari jawaban. Menambah RAM baru. Oke, dipasang di CPU, menambahkan RAM baru di CPU. Satu slot sudah diisi dengan 4 GB RAM, bisa ditambahkan lagi 4 GB, jadi hasilnya 8 GB. Itu akan membuat performa komputer akan jauh lebih cepat, seperti itu ya, Revin ya. Oke, untuk pertanyaan yang kelompok 2 sudah menemukan jawaban? Menutup program yang tidak diperlukan gitu ya. Apa kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Sudah? Cukup ya? Cukup Mas Revin? Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya, kita ice breaking sebentar supaya refresh lagi ya. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, sudah kembali fokus ya. Oke, yang presentasi baru 2 kelompok. Untuk kelompok yang berikutnya nanti bisa di pertemuan berikutnya karena waktunya sudah mepet gitu ya. Oke, sebentar. Oke, jadi kesimpulan dari kelompok 1 dan 2 tadi sudah boleh simpulkan, penyebab laptop atau PC yang lemot
ya. Yang pertama pasti akan terlalu banyak file. Itu akan menghambat kinerja komputer, sama dengan HP-mu. Kalau di galerimu itu sudah penuh, ya, memorinya sudah penuh, ya, kinerja handphonenya maksimal nggak kira-kira? Tidak ya, akan jadi lemot. Maka biasanya kamu lakukan apa? Menghapus aplikasi, betul ya? Menghapus gambar, menghapus video, sama seperti komputer juga seperti itu. Kalau penyimpanannya penuh, nanti yang terjadi akan lemot. Lalu ada lagi RAM kecil. Nah, RAM-nya kalau misal RAM-nya hanya 2 GB, itu akan sangat menghambat kinerja komputer. Lalu ada banyak aplikasi yang dijalankan. Nah, simpelnya kalau handphonemu membuka Facebook, membuka TikTok, membuka PUBG, membuka app-app, ya, kira-kira ngadat gak? Lemot gak? Lemot ya. Kecuali kalau RAM yang di HP kamu itu 16 GB misalnya. Penyimpanannya 1 tera. Nah, itu nggak akan lemot seperti itu ya. Kemudian solusinya, nah ini ada lagi penyebabnya, bisa jadi karena terkena virus. Ada yang pernah handphonenya terkena virus? Ada, membuka, ya Iqbal pernah ya, membuka link-link yang biasanya tidak sengaja mengklik link iklan, biasanya Iqbal ya. Terus nanti iklannya akan terus-terusan muncul di handphone. Itu adalah salah satu malware atau virus. Nah, solusinya ya supaya komputernya bisa bekerja lagi, ya, membersihkan ruang penyimpanan, ya, menghapus file-file yang tidak perlu. Lalu menambah RAM. Kemudian membersihkan laptop dari virus komputer ya, menggunakan antivirus. Lalu aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan tugas Mbak Cika tadi, ya. Yang pertama ada Word, ya. Lalu Excel, PowerPoint juga bisa. Lalu untuk searching di internetnya menggunakan Google Chrome. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita melakukan tes akhir atau assessment akhir. Oke, silakan disiapkan perangkatnya. Oke, ya, kodenya 465204. Dijawab dengan cepat. Hanya 10 soal. Oke, Mas Fajar betul semua ya, pintar sekali ya. Iya. Oke ya, bagus sekali ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah mengenal apa saja? Tentang perangkat komputer. Ada hardware, software, lalu brainware yang mereka saling berhubungan satu sama lain gitu ya. Kemudian nanti Bu Alif kirimkan link untuk kalian berikan umpan balik pada pembelajaran hari ini di grup kelas kalian. Nanti silakan diisi umpan baliknya. Gitu bisa ya? Oke, sebelum Bu Alif mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita mengucapkan salam, mari kita berdoa. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Kelas siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai bisalam. Oke, selamat siang. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.